Promo diskon belanja akhir tahun banyak bertebaran di pusat belanja dan merek yang ditawarkan juga merek-merek terkenal. Diyakini dapat mendorong minat masyarakat untuk berbelanja. Di sisi lain, tawaran promo kartu kredit maupun pay letter juga banyak diberikan. Bagaimana menyikapi gempuran promo diskon akhir tahun? Saya akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan Safir Sanduk. Mas Safir, bagaimana nih caranya Mas meredam nafsu belanja akhir tahun di tengah banyaknya promo diskon belanja dan penggunaan kartu kredit atau pay later? Iya, kalau kita bicara meredam nafsu akhir tahun itu tidak pernah mudah. Anda tahu kenapa? Karena biasanya dalam setahun itu ada 3 event besar yang membangkitkan semangat kita warga Indonesia untuk berbelanja. Jadi ibaratnya semangat itu artinya adalah bawah sadar kita tuh secara otomatis itu menjadi kepingin berbelanja gitu. Jadi yang pertama itu adalah event-event hari raya ya. Dan kalau di Indonesia kita bicara hari raya, maka mayoritas di Indonesia kan biasanya muslimnya. Biasanya menjelang lebaran itu orang semangat berbelanja, bawah sadarnya bangkit ya, bangkit begitu rupa sehingga yang ada di pikiran mereka adalah oke, kita bisa belanja apa kali ini, kita akan belanja apa kali itu yang pertama. Jadi menjelang hari raya lebaran. Kemudian kedua itu adalah saat libur sekolah. Nah, libur sekolah itu juga menarik. Kenapa? Karena biasanya bawah sadar kita adalah kita kepingin berbelanja di libur sekolah. Dan event ketiga adalah coba tebak libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kayak sekarang ini. Jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan, bagaimana menyikapinya, bagaimana cara kita menyikapi promo-promo atau diskon belanja seperti sekarang. Yang pertama saya selalu bilang bahwa diskon itu bagus banget. Anda tahu kenapa bagus? Karena buat kita yang lagi butuh barang tertentu, maka kita bisa membelinya dengan harga diskon. Bahkan banyak orang yang saya lihat mereka udah membutuhkan barang tertentu dari sejak bulan September atau bulan Oktober. Kemudian dia bilang nanti aja deh tunggu promo-promo bulan Desember. Nah, maka diskon-diskon seperti sekarang tuh bagus sekali. Tetapi yang salah adalah diskon ini seringkali membangkitkan nafsu belanja bagi mereka yang tidak butuh barang tertentu. Jadi misalnya begini, dia nggak butuh elektronik gitu ya. Tetapi karena dia lihat ada diskon, yuk kita beli aja. Nah, ini yang salah dan ini yang harus dikendalikan. Tapi buat mereka yang butuh, bagus sekali. Impulsif buying itu yang susah ditahan, Mas. Tiba-tiba merasa butuh untuk membeli bahan tersebut karena lagi diskon dengan harapan mungkin di masa depan ini akan dibutuhkan. Nah, ini bagaimana membedakan kebutuhan dengan keinginan di masa diskon seperti ini dan menjaga kita supaya tidak impulsif, Mas Safir? Ya, kalau kita bicara impulsif, maka salah satu pertanyaannya adalah, oke, kalau misalnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana kalau kita tidak butuh sekarang, kalau kita beli tapi karena sekarang lagi diskon, bagaimana kalau kita beli sekarang dan setelah kita beli sekarang kita akan pakainya nanti. Jadi kuncinya menurut saya adalah yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena membedakan butuh dan ingin itu memang benar-benar susah-susah gampang. Jadi yang pertama adalah yang ada di pikiran kita adalah kalau kita bicara keinginan atau kebutuhan, kadang-kadang gini, karena perbedaan yang tipis kita merasa bahwa tadinya barang tersebut ingin, kemudian akhirnya yuk kita beli. Kenapa? Karena promo jadinya kayaknya jadinya butuh gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa, dan jujur kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak butuh-butuh amat, berarti itu hanya sekedar ingin. Dan cara lain yang bisa digunakan adalah ini harus kita lakukan. Lihat satu kali barang tersebut, lihat di YouTube dan lain sebagainya, kemudian renungkan 1-2 hari. Kalau kita rasa kita masih membutuhkan, ya berarti mungkin kita betul-betul butuh. Tetapi kalau kita lihat 1-2 hari kayaknya saya udah lupa dengan barang yang saya lihat 2 hari lalu, berarti mungkin Anda tidak betul-betul butuh, tapi hanya sekedar ingin. Baik, berarti perlu masa tenang dulu ya setelah melihat barang-barang yang rasanya kita butuh mendadak. Ini ditunggu 1-2 hari, kalau masih kepikiran berarti layak untuk dibeli dan mungkin butuh, begitu ya Mas ya. Baik, di akhir tahun ini juga promo diskon banyak digabungkan dengan promo kartu kredit, pay letter. Nah, Mas Safir, menurut Mas Safir, apakah pembelian barang kalau kita punya cash nih ya Mas, lebih baik bayarnya cash atau menggunakan cicilan nih, kartu kredit atau pay letter, Mas? Ini ada dua kubu. Jadi yang pertama ada orang yang merasa bahwa kalau saya bisa pakai cash, saya mending bayar cash. Jadi saya tidak ada beban apa-apa di masa mendatang. Enaknya orang seperti ini adalah ya sudah masalahnya selesai, bayarnya tidak ada utang lagi di masa yang akan datang gitu ya. Tetapi ada juga kubu kedua. Kubu kedua mengatakan bahwa daripada kita yang pakai cash sekarang, uang cash kita sekarang kan kita bisa pakai untuk hal lain. Mending kita ambil utang, nanti kita bayar dari pendapatan kita yang akan datang. Ini memang ada dua kubu dan
menurut saya masing-masing ada plus minusnya. Tetapi memang yang kedua yang pakai utang itu memang agak sedikit dalam tanda petik berbahaya kalau misalnya kita tidak bisa handle dengan baik. Dan saya melihat ada banyak sekali orang yang memaksakan diri membeli tidak hanya satu dua barang dengan cara utang, tapi banyak sekali barang dengan cara utang. Nah ini yang betul-betul harus dihindari. Kalau cuma satu dua barang, tiga barang, it's okay, masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak sekali barang, harap berhati-hati. Jadi kalau bisa mungkin gabungkan saja. Kalau kita butuh banyak sekali barang, gabungkan saja. Sebagian cash, sebagian lagi pakai utang juga nggak apa-apa. Baik, Mas Safir, kalau kita lihat pengalaman di luar negeri, banyak yang memberikan tips and trik menggunakan kartu kredit ini bisa loh untuk membuat kita untung. Nah ini apakah Mas Safir juga bisa memberikan tips and trik kita supaya menggunakan kartu kredit dan juga pay later dengan bijak, Mas? Yang lucu adalah beberapa pembelian menggunakan fasilitas utang seperti kartu kredit malah memberikan keuntungan. Kenapa? Karena kalau kita belanja pakai kartu dia, kita akan dapat poin dan next time poinnya itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan barang dan jasa lagi yang memang betul-betul kita butuhkan. Jadi kalau saya bilang adalah kalau misalnya fasilitas utang kita atau kartu kita misalnya memberikan manfaat-manfaat berupa poin dan lain sebagainya, manfaatkan saja itu, tidak apa-apa. Kenapa? Sepanjang kita bisa bertanggung jawab terhadap pembayaran kartu kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah poin-poin yang kita kumpulkan bisa kita gunakan untuk dibelikan, kalau bisa jangan barang-barang konsumtif lagi, tapi barang-barang yang memang betul-betul kita butuhkan, atau mungkin kita bisa lakukan dengan kita bisa gunakan poin tersebut untuk kita belanjakan dengan sembako misalnya yang memang betul-betul kita butuhkan. Yang salah nih ya, udah kita tidak bisa handle pembayaran kartu kita, tidak bisa handle pembayaran pay later kita, terus poin-poinnya kita gunakan untuk kita belikan barang-barang yang nggak penting juga. Itu yang salah. Saya pikir. Baik, Mas Safir, kalau di akhir tahun ini kan ada juga yang menerima THR begitu, Mas. Nah, ini apakah THR bisa digunakan untuk impulsif buying atau pembelian secara mendadak, diskon-diskon yang tersedia ini kita manfaatkan THR kita untuk membeli barang-barang tersebut, Mas? Yang lucu adalah gini, banyak orang menganggap bahwa nama THR itu adalah penghasilan tambahan. Sebenarnya THR itu kalau saya bilang dia bukan penghasilan tambahan. THR itu adalah tunjangan hari raya yang kita dapatkan untuk membayar keperluan hari raya kita. Karena begini, biasanya kalau kita katakan kita seorang muslim, kita merayakan lebaran, kita Nasrani, kita merayakan hari Natal, pasti ada pengeluaran lebih yang kita lakukan. Minimal ngumpul keluarga, minimal saat ngumpul keluarga ada pembelian bahan makanan ekstra yang kita lakukan. Betul. Itulah yang harusnya kita gunakan. THR digunakan untuk hal seperti itu. Tapi yang lucu adalah begini, kita dapat THR, kita gunakan untuk dibelikan barang konsumtif, impulsif buying pula. Akhirnya apa? Pembelian bahan makanan untuk kebutuhan hari raya tidak terbayar. Ini yang salah. Harus dihindari itu. Baik, Mas Safir, apakah ada nih presentase atau aturannya untuk impulsif buying itu kita bisa alokasikan berapa ya setiap bulannya? Karena terutama bagi kaum perempuan nih senang sekali membeli barang tuh langsung on the spot di tempat, rasanya butuh dan itu membuat kita happy, Mas. Apakah perlu ada alokasi berapa nih per bulan untuk bisa impulsif buying? Saya tahu ini pasti curhat Anda, tapi Anda tahu nggak, ini kadang nggak hanya perempuan, ini juga terjadi pada pria. Pria juga sering mengalami impulsif buying. Cuma mungkin gini, kalau perempuan banyak yang berhubungan dengan penampilan, baju, aksesoris dan lain sebagainya. Pria itu juga banyak, umumnya apa? Elektronik, elektronik itu juga banyak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaannya sekarang adalah apakah impulsif buying itu harus kita ladeni? Bagaimana cara meladeninya? Ya sudah, nabung aja tiap bulan sekian persen tiap bulan. Kemudian dari situ kita bisa gunakan untuk membeli barang-barang yang impulsif yang memang kita bisa naksir kapanpun juga. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya mau nabung tiap bulan untuk melayani impulsif buying yang saya lakukan akhir tahun, berapa persen yang bisa saya tabungkan? Ya paling tidak 5% dari penghasilan kita, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita harus pahami betul bahwa impulsif buying kita tuh apa sih? Impulsif buying kita mahal apa murah? Ada loh orang yang impulsif buyingnya tuh beli baju. Ya ada. Ya. Ada juga impulsif buyingnya healing. Healing tuh apa? Berarti ada liburan. Dan dia liburannya nggak mau lokal. Dia maunya liburannya keluar ke negara Asia yang utara yang harganya lumayan gitu ya. Jadi kenali dulu impulsif buying kita menghabiskan dana berapa. Dan dari situ kita bisa tentukan berapa yang harus kita tabung setiap bulan. Minimal 5%, lebih banyak, lebih oke lagi. Baik, disiplin ya Mas ya. Kalau memang sudah tahu hobinya adalah impulsif buying, dialokasikan dan tetap jangan belanja lebih dari yang sudah dialokasikan tersebut. Betul. Baik, Mas Safir, terima kasih untuk tips and triknya supaya kita tetap bisa belanja tidak terlalu boros di akhir tahun 2022 ini, dan tips and trik tadi juga sudah diberikan untuk teman-teman yang impulsif buying terutama saat melihat banyaknya diskon di akhir tahun 2022 ini. Terima kasih Mas Safir untuk waktu dan kesempatannya. Sukses, sehat selalu Mas. Terima kasih.